moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Teori ini berpandangan pada hakikat manusia. Adapun menurut pandangan para ahlinya seperti John Locke mengatakan bahwa inginnya ditulis kertas berdasarkan pada penulisnya sendiri. Sedangkan menurut Leibniz, manusia adalah sumber semua kegiatan. Di sini terdapat beberapa bagian dari teori belajar. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Menurut pandangan behaviorisme, belajar adalah upaya yang ditangkap melalui panca indera untuk membentuk respon yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan menurut para ahlinya seperti menurut Pavlov, belajar adalah mengkaitkan hubungan objek dan respon, di mana guru dan murid melakukan interaksi. Yang kedua, teori kognitivisme menjelaskan bahwa adanya pengorganisasian aspek-aspek kognitif untuk memahami pengetahuan. Di mana di sini ia menyatakan bahwa proses berpikir atau tingkah laku sangat mempengaruhi sistem pembelajaran. Di sini ada pun tokoh yang menyatakan bahwa kecerdasan anak terjadi melalui 4 tahap yang universal, di mana ia mencari pengetahuan melalui lingkungan yang ada di sekitar. Yang ketiga, teori konstruktivisme, yang dimana pembelajaran dapat dilihat melalui keaktifannya, di mana di sini anak-anak mencari pengetahuannya melalui interaksi. Yang kedua, masuk ke dalam kompetensi guru. Kompetensi guru adalah seperangkat kepengetahuan, keterampilan, serta kemampuannya yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menjalankan tugasnya. Di sini terdapat 4 kategori guru menurut undang-undang. Kompetensi pedagogik, kompetensi guru dalam mengelola, lalu perencanaan dan pelaksanaan guru terhadap siswa selama pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana evaluasi yang ia lakukan. Yang kedua, kompetensi kepribadian, di mana kepribadian di sini dilihat bagaimana kepribadian guru yang jujur, berwibawa, dan memiliki keteladanan yang baik bagi murid-muridnya. Yang ketiga, kompetensi sosial, di mana di sini dilihat bagaimana cara guru berinteraksi dengan murid serta dengan orang tuanya, serta masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi ini tuh bagaimana penguasaan guru terhadap materi yang diajarkannya, seperti pengetahuan dalam menguasai bidang keilmuannya, serta pengembangan pembelajaran yang baik, serta keterampilan dalam menerapkan teknologi yang menjadi pembelajaran lebih efektif. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu TRL atau Teaching at the Right Level. Maksudnya di sini adalah sebuah pendekatan pembelajaran fokus pada tingkat kemampuan aktual siswa, di mana pendekatan ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki pemahaman dan kebutuhan yang berbeda. Nah, jadi maksudnya di sini itu sebuah pendekatan pembelajaran fokus pada tingkat kemampuan aktual siswa, di mana pendekatan ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki pemahaman dan kebutuhan yang berbeda. Tahapan yang dapat dilakukan adalah melakukan asesmen diagnostik awal untuk melakukan penilaian sederhana terhadap kemampuan pemahaman siswa tersebut. Yang kedua, siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan yang serupa tersebut. Lalu, guru melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Bagaimana siswa dapat memahaminya dengan cara mereka masing-masing. Nah, yang ketiga, adanya evaluasi berkelanjutan, di mana di sini guru dapat mengevaluasi bagaimana kemampuan siswa tersebut dari setiap pertemuan. Selanjutnya, proses pendekatan pembelajaran konstekstual dan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran konstekstual adalah suatu pembelajaran yang mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan situasi nyata. Contohnya itu seperti dalam pelajaran kewirausahaan, mengajak siswa ke lapangan untuk memilih sampah, lalu mengolah sampahnya tersebut menjadi barang yang memiliki nilai guna, sehingga barang tersebut tadi bisa dijual atau bisa dijadikan sebuah karya seni dalam pembelajaran prakarya tersebut.
Sedangkan pendekatan pembelajaran kolaboratif yaitu membentuk sebuah kelompok di dalam pembelajaran di mana siswa saling melakukan interaksi di dalamnya. Tujuannya adalah agar siswa memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mengerjakan tugas tersebut. Contohnya itu seperti membuat kelompok untuk tugas PPT atau seperti teka-teki, di mana di sini mereka memiliki kerjasama satu sama lain. Pembelajaran kolaboratif ini membuat siswa jadi saling memiliki interaksi satu sama lain, sehingga mereka bisa memiliki satu tujuan yang sama. Nah, materi selanjutnya yaitu model PJBL atau Project Based Learning dan Discovery Learning. Di mana dalam metode PJBL ini, siswa secara aktif dapat menyelesaikan sebuah masalah melalui kelompok yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi di sini terdapat beberapa prinsip utamanya. Yang pertama yaitu berorientasi pada masalah, di mana di sini siswa diminta untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam jangka waktu sebulan. Di mana proyek ini itu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta presentasi yang ia lakukan selama proses penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya, kolaborasi dan otonomi, di mana siswa akan membentuk sebuah tim, lalu mereka akan membuat keputusan sendiri terhadap masalah yang ia lakukan. Nah, adapun manfaatnya yaitu meningkatkan motivasi siswa, karena di sini itu proyek ini itu berkaitan dengan kehidupan nyata siswa. Yang kedua, membentuknya pemikiran yang kritis. Selanjutnya yaitu metode discovery learning. Di sini discovery memiliki artinya yaitu menemukan pengetahuan melalui eksplorasi dan penyelidikan tanpa ada langsung instruksi dari guru. Di mana model ini menekankan rasa ingin tahu yang alami. Dalam learning ini diadaptasi menjadi digital yang interaktif, yang mandiri. Nah, jadi di sini terdapat beberapa prinsip utama. Yang pertama yaitu eksplorasi mandiri, di mana siswa diajak ke sumber daya data stimulasi untuk menemukan konsep utamanya. Yang kedua adanya panduan minimal, di mana guru berperan sebagai fasilitator memberikan petunjuk tanpa ada jawaban langsungnya. Nah, jadi di sini terdapat beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan siswa dalam menyelesaikan keterampilan serta menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungannya. Akibatnya, ini bisa mengubah kebiasaan pasif menjadi kebiasaan kreatif, karena siswa-siswa sekarang itu lebih menyukai digital. Nah, jadi ini sangat bagus dalam memanfaatkannya ke dalam pembelajaran ini. Namun, di sini adanya kekurangan dari discovery tersebut karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua, guru harus mempunyai bahan, karena jika saja ada kesalahan dari guru, maka itu akan menyesatkan bagi siswanya atau mereka tidak akan menemukan konsep tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi PBL dan Flipped Learning. PBL di sini adalah Project Based Learning. PBL adalah metode pembelajaran dengan menggunakan masalah nyata untuk mengembangkan keterampilan dan berpikir kritis. Yang karakteristiknya di sini adalah menggunakan masalah nyata untuk menyelesaikannya, dan siswa di sini itu harus aktif dalam menggali informasi yang ada. Nah, di sini ada beberapa tahapannya. Yang pertama, kita tuh harus memahami permasalahan apa yang terjadi. Yang kedua, kita tuh harus mengumpulkan bukti atau datanya. Yang ketiga tuh mencari bagaimana cara untuk menyelesaikan solusi permasalahan ini. Nah, di sini terdapat beberapa kelebihannya, yaitu meningkatkan siswa berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, membuat pembelajaran di kelas itu menjadi lebih bermakna. Nah, tapi di sini tuh memiliki kekurangannya karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan yang kedua tuh harus membutuhkan kompetensi guru yang kompeten dalam menyelesaikan permasalahan ini. Untuk selanjutnya yaitu Flipped Learning, di mana di sini metode Flipped Learning adalah model yang memindahkan proses pembelajaran ke luar kelas.
melalui video, modul, atau bahan bacaan. Nah, sementara waktu di kelas digunakan untuk praktik, diskusi, dan lain-lain. Di mana di sini persiapan materi oleh guru, terus pembelajaran mandiri siswa terjadi di luar kelas, serta terjadinya evaluasi dan umpan balik. Baik, sekian penjelasan dari materi yang saya jelaskan tadi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.